Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dalam hari ini Bapak Direktur Otsus. Yang kami hormati perwakilan dari Dirjen Polkum, saya wakili. Yang kami hormati Dirjen FKDH, perwakilan dan semua rombongan dari Intan yang sudah ada di sini. Selamat pagi, puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana saat ini kita ada di sini bukan kebetulan, tapi menjadi rencana Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan hanya dua hal saja. Pertama, Intan Jaya ini adalah, saya minta maaf, saya Pak Yoakim, nama saya jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Di samping itu saya dipercayakan oleh Bupati sebagai Ketua Tim Mediasi Konflik di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 hingga sekarang. Sehingga semua seluk-beluk Intan Jaya soal konflik, saya pasti orang yang lebih paham soal keamanan di Intan Jaya bersama TNI Polri. Sehingga dalam hal ini dua hal itu saya mau sampaikan atau utarakan, yaitu pertama soal keamanan. Daerah Intan Jaya ini daerah konflik. Siapapun dia yang baru masuk tidak akan menyesuaikan sekejap itu untuk mendamaikan daerah Intan Jaya dan menjaga kestabilan pemerintahan, keamanan, perekonomian dan pembangunan tidak akan sama sekali, bahkan malah tambah hancur. Kenapa? Di Intan Jaya itu daerahnya majemuk, daerah majemuk dalam lokal, artinya terdiri dari ada suku Moni itu mayoritas, ada suku Dani, ada suku Ndawa, ada suku Volani, ada suku Wano, ada suku Dalen, ada suku Damar. 7 suku hidup berdampingan di Intan Jaya. Sisi keamanannya, masing-masing suku ini memegang peranan penting di dalam menjaga wilayahnya masing-masing. Punya peranan penting, apalagi di saat situasi konflik seperti ini. Bisa dianggap tidak sembunyi-sembunyi. Bisa dianggap masing-masing suku punya senjata. Masing-masing suku, masing-masing kamu punya senjata. Sehingga orang yang ditunjuk sebagai pemimpin itu haruslah minimal memahami bahasa satu dengan yang lain. Karena dari 7 suku ini semuanya bahasanya beda. Jadi semua bahasa beda. Jadi ada 7 bahasa. Dari 7 suku ini ada 7 bahasa. Sehingga pola pendekatan yang selama ini kita lakukan, kami lakukan di Intan Jaya adalah pola humanisasi. Datang bicara dari hati ke hati. Kita pakai orang lain. Dan Pak Bupati saat itu menunjuk saya karena saya memahami bahasa Dani, bahasa Moni, bahasa ini sedikit saya memahami, sehingga kita bisa boleh masuk. Sehingga saya pikir dalam proses penunjukan ini, kalau Pak Sekda sudah dianggap 15 tahun itu sudah ada di atas, dan beliau adalah putra daerah asli Intan Jaya yang memahami karakteristik masyarakat, budaya masyarakat, cara hidup masyarakat, pola pikir masyarakat, itu beliau sudah paham, sangat paham. Dan dia birokrat tulen, pangkat tertinggi satu-satunya adalah Pak Sekda, yang lain semua di bawah. Jadi demi mengingat keamanan daerah, kami berharap dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri bila menunjuk PJ harus orang Intan Jaya. Nanti setelah definitif dan Intan Jaya sama dengan daerah lain sudah landai-landai kondusivitasnya, bolehlah siapa saja boleh masuk selagi Intan Jaya masih Republik Indonesia, belum merdeka, masih Republik Indonesia, boleh. Itu siapa saja punya hak yang sama untuk mendapatkan jabatan, menduduki jabatan tertentu di daerah. Jadi boleh, tapi di dalam situasi seperti ini
Kami berharap, masyarakat berharap, intelektual berharap, yang memahami situasi kondisi daerah jangan ditempatkan mereka yang tidak pernah ada. Karena kami intelektual maupun pejabat di Intan Jaya saja, di saat terjadi konflik tidak ada semua orang turun. Itu jujur, tidak ada semua orang turun. Yang biasa turun itu cuma 3 atau 2 saja yang boleh turun. Dan itu ya bisa bersahabat dari ujung sampai ujung, sudut sampai sudut. Jadi saya pikir seperti itu. Yang kedua, itu pasti dalam penyampaian ini Bapak Direktur saya pikir mengerti soal situasi kondisi daerah. Yang kedua, posisi hari ini sejak dikeluarkannya atau disampaikannya surat pengunduran diri PJ Bupati Apollos Bangau kepada Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2024 itu, Intan Jaya, masyarakat, pemerintah, dan seluruh golongan yang ada di atas bagaikan ayam tanpa induknya. Tidak ada proses sama sekali di atas, pemerintahan tidak jalan, ekonomi lumpuh. Kejadian kemarin, hari Rabu kemarin ada kejadian penembakan di Intan Jaya, tapi tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Terus ada kemarin hari Jumat penembakan di Bank Papua. Di Bank Papua terjadi, sehingga Bank Papua semua angkat kaki. Sudah turun di Nabire, kemarin hari Senin sudah keluarkan surat bahwa tidak akan melayani di Intan Jaya. Sudah dilayangkan surat ke Bupati,